Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bika Yusuf. Dan pada hari ini selamat siang juga sebagai guru hebat yang bergerak dan menggerakkan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam prosesi pendampingan individu ke-5 dari tema pendampingannya yaitu rancangan program yang berdampak pada siswa. Nah, itu tema kali ini yang fokusnya pada modul 3 saja. Kemudian untuk fokusan pendampingan ada 3. Yang pertama adalah refleksi aksi nyata dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua tentang diskusi dari rancangan program yang berdampak pada siswa, terutama dampak positif. Kemudian yang ketiga, fokusan terakhir yaitu tentang perkembangan komunikasi praktisi di lingkungan kerja Ibu Bika sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan dari tema rancangan program dari yang berdampak pada siswa ini. Sebetulnya ini merupakan rangkaian secara utuh dari modul 3 itu, dari mulai 3.1, 3.2 sampai 3.3. Artinya Bang Bud ini menjadikan posisi CGP ini sebagai pemimpin. Di 3.1 adalah bagaimana seorang CGP menjadi calon pemimpin pembelajaran di kelas, kan? Di mana harus mampu untuk memetakan akses sumber daya siswa ya. Yang utamanya bagaimana siswa di kelas ini mampu kita membuat sebuah keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan, dari mulai paradigmanya kemudian konsepnya. Nah, kemudian hal yang terkait dengan yang kedua, rancangan program itu kan termasuk di modul 2, yaitu tentang bagaimana kita sebagai calon pemimpin pengelolaan sekolah ya. Kemudian yang ketiganya tentang pemimpin pengembangan sekolah. Kita awal saja untuk fokus pendampingan yang pertama. Dan sebelumnya bagaimana tuh kendala yang dihadapi atau hal-hal yang sudah dialami ketika 1 bulan kebelakang pembelajaran daring bersama para instruktur dan fasilitator. Juga berefleksi diri, ternyata masih banyak kekurangan yang saya miliki dalam hal mengajar ke anak, kemudian juga dalam pengembangan di sekolah. Dan saya rasakan masih kurang bisa memberikan manfaat. Tapi setelah mendapatkan ilmu mengenai modul 3 ini, saya merasa senang dan tertantang untuk bisa mengaplikasikannya di sekolah. Kemudian saya juga dapat ilmu pastinya dari bimbingan PP Master Ayanta secara online, kemudian juga dari instruktur kemarin di ruang kolaborasi dan juga dari fasilitator di ruang kolaborasi. Kami berkolaborasi dengan rekan-rekan juga yang dipilih oleh Master Ayanta. Jadi selama ini alhamdulillah ilmu semakin bertambah dan tertantang untuk bisa mengaplikasikan lebih baik lagi di sekolah dan kepada Intinya refleksi atau perenungan kembali terhadap sebuah problematika, terutama sudah menemukannya, misalnya ada istilah dilema etika ya dalam sebuah konflik, misalnya ketika ada sumber daya sekolah, misalnya siswa ini mengalami kendala atau melakukan sebuah tindakan yang menjadi problema, kan? Intinya bahwa ketika di sini juga dijelaskan paradigma ya, yang 4 itu bagaimana cara pengambilan keputusan dengan prinsip yang 3 itu, apakah menggunakan base misalnya berstandar atau berbasis pertama, misalnya berbasis ends based thinking, misalnya berbasis pada nilai akhir seorang calon pemimpin pembelajaran misalnya sebagai decision maker. Kemudian apakah mengacu kepada berbasis kepada rasa
empati dan simpati itu sifatnya care based thinking, ataukah mungkin berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu rule based thinking itu ya. Nah misalnya kendala yang dihadapi seperti apa misalnya yang sudah diaplikasikan menjadi sebuah refleksi dalam penerapan untuk materi di modul 3.1. Ya, yang pertama untuk kendala penerapan dan pengambilan keputusan, awalnya yang saya sadari bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan yang sudah saya ambil itu memang dipikirkan lebih mendalam. Tapi ternyata ketika saya melihat teori ini di 3.1 ternyata banyak tahapannya gitu, dan mungkin waktu itu tidak rumit dalam pelaksanaannya. Dan untuk studi kasus mungkin langsung ya, kasus yang saya terapkan dalam pengambilan keputusan ini itu berkaitan dengan anak saya, inisialnya K dan E. Jadi anak itu ketika di kelas itu kurang fokus, kemudian ketika kasih tugas itu lama, kecuali kalau saya langsung kasih bimbingan gitu. Maksudnya didekati, dikasih semangat dan sebagainya, itu akan cepat. Tapi ketika dibiarkan, maksudnya disamaratakan semua perhatiannya, itu cenderung dan saya usut hasilnya, dengan langkah-langkah pengambilan keputusan yang 9 langkah tersebut, dari informasi yang didapat, dari hasil ngobrol dengan diri mereka sendiri, kemudian dari orang tua, dan juga dari wali kelas sebelumnya, yang ternyata memang dari segi kognitif mereka masih kurang. Kemudian dari segi manajemen waktu di rumah terlalu banyak main game, kemudian dimanja juga. Dan akhirnya dengan tahapan melalui tahapan pengambilan keputusan di 9 langkah, kemudian dengan dan menitik beratkan pada care based berdasarkan kepedulian, rasa kasih sayang sama siswa, akhirnya saya tetap dikasih nilai juga yang di atas KKM agar mereka bisa lulus nantinya naik ke kelas 6 seperti itu. Intinya tadi permasalahan yang dihadapi adalah ketika ada siswa atau beberapa siswa mungkin kurang bersemangat. Ya, kalau kita buat fokusan dengan kriteria penilaian A sampai F kan, bagaimana cara menilai attitude, sikap mereka dalam pembelajaran di kelas, behavior perilakunya, kemudian cleverness otaknya, kepandaiannya, termasuk diligensi itu kerajinannya dalam melaksanakan tugas. Nah ini ada yang E, ya kan, eagerness to learn, semangat diajar, semangat belajar mereka. Ketika nilai F-nya fairness, kejujuran, artinya ketika dia tidak mengerti bertanya dan ketika ulangan sebisanya tidak melakukan chat atau kecurangan kan. Di sana ada unsur huruf E itu kan eagerness to learn, itu ketika disampaikan di awal pembelajaran gitu, bahwa semangat kamu ini ibu nilai, makanya kamu bersemangatlah ketika dalam pembelajaran kelas. Mungkin itu salah satu solusi juga ya, ketika secara implisit itu, secara tersurat disampaikan kepada mereka bahwa semangat belajar itu memang bagian dari penilaian mereka dalam sikap di dalam rapot itu sendiri. Nah ini juga tadi sudah disampaikan, itulah kendala. Misalnya ada 2 orang siswa yang berinisialkan dengan M ya, yang berada di kelas 5 ini ya, motivasi belajarnya rendah atau kurang, bahkan ketika guru-guru hanya silakan beri nilai yang pas KKM, kriteria ketuntasan minimum ya, tapi dengan tadi pendekatan dan paradigma termasuk juga prinsip ya, bahwa pada akhirnya ketika rule based thinking ini seperti ini, ketika misalnya nilai akhirnya atau end based thinkingnya begini, tapi ada yang terakhirnya itu bagaimana rasa peduli kita kepada mereka, yang minimal mereka ini sudah mau untuk belajar, mau ada di kelas kan, akhirnya tidak seperti pas KKM saja kan, ada pertimbangan tertentunya. Jadi tadi di atas KKM itu sebagai solusi terakhir dari permasalahan yang ada, karena semangat kan itu tergantung antara kedua belah pihak, antara guru juga dengan siswa. Karena yang sudah dikatakan guru yang baik adalah guru yang mampu memondisikan kelas agar siswanya mau dan mampu belajar. Ya mau itu enjoy kan, berarti kita harus mengondisikan dulu kelas. Jangan sampai ada siswa atau beberapa siswa atau bahkan mungkin semua siswa itu merasa tidak enjoy, sehingga ya tidak ada semangat untuk belajar ya. Makanya bagaimana cara kita untuk mengondisikan kelas agar awalnya siswa ini mau, akhirnya mampu untuk belajar. Nah ini tadi sudah tersampaikan bahwa intinya yang dikedepankan itu prinsip apa tadi, kepedulian ya, jantan jadi care based thinking itu pada akhirnya kita merasa peduli, merasa pada mereka, sehingga
ya ada unsur-unsur dan kriteria lain ya yang bisa mendukung ini sehingga tidak hanya sebatas itu, jadi ada tambahannya tidak pas nilai kriteria ketuntasan minimum gitu ya, tapi di atas itu sudah bagus. Terima kasih. Selanjutnya adalah fokus pendampingan yang kedua dari diskusi tentang rancangan program yang berdampak pada siswa. Alhamdulillah untuk rancangan program yang dipilih oleh Bu Rika Nurholiza Solihah, yaitu tentang pengelolaan program dari namanya akronimnya adalah Pedas Cabe dari singkatan pemanfaatan mendalam seputar Chromebook. Nah ini bagus sekali ya, bagaimana hal-hal yang terkait dengan Chromebook ya. Makanya untuk lebih jelasnya silakan Bu Rika untuk menyampaikan narasi dan deskripsi. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya namakan ini program yang berdampak pada murid adalah Pedas Cabe. Itu akronim dari pemanfaatan mendalam seputar Chromebook. Saya namakan seperti ini berharap nanti ini adalah sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Dengan nama ini berharap nanti peminatnya banyak, seperti halnya nama-nama makanan yang sekarang lagi itu banyak sekali makanan pedas dan digemari, pedas cabai. Program ini tujuannya untuk memberikan kesempatan pada kakak kelas yang sudah menjalankan atau mengikuti AMBK di kelas dia. Jadi nanti sekarang yang kelas 5 nanti akan kelas 6, mereka akan membimbing adik kelasnya untuk memanfaatkan Chromebook. Kenapa dipusatkan atau saya membuat program seperti ini, karena berdasarkan pengalaman yang sudah kami alami bahwa AMBK pasti akan dilakukan setiap tahun sekali. Kemudian pembimbing saya dan rekan-rekan pembimbing AMBK itu pasti mengawali membimbing peserta AMBK itu kelas 5 dari awal, mulai dari pengenalan cara menghidupkan Chromebook, pengenalan tombol-tombol di Chromebook, dan itu lumayan merepotkan gitu. Tapi ketika saya menyadari bahwa ada program yang sebaiknya lebih membuat ada dampaknya pada murid, kemudian juga ada kolaborasi antara kakak saya dan kelas, maka saya membuat program seperti ini, gitu, Pedas Cabe. Jadi nantinya ketika program ekskul ini dijalankan, yang karena kami sudah mendapatkan Chromebook, bantuan 15 Chromebook dari pemerintah, dan juga berdasarkan bahwa kita harus membuat program yang sesuai dengan kodrat zaman anak. Nah, maka saya melakukan program atau merencanakan program Pedas Cabe ini. Jadi nanti kakak kelas 6 membimbing yang kelas 5 persiapan pengenalan Chromebook dari awal menghidupkan sampai nanti menggunakan, mengetik dan sebagainya, sampai mematikan dan juga membereskan kembali kepada Chromebook. Seperti itu. Ya, bagusnya di sini bagaimana cara pemanfaatan Chromebook gitu ya, secara mendalam, apalagi dikaitkan nanti ini kan terjadinya di kelas tinggi ya, 4, 5, 6, di kelas rendah 1, 2, 3 kan, supaya lebih merinci dan juga mempersiapkan mereka dalam kegiatan ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer kan, itu sebagai akhir dari tugas mereka dalam menyelesaikan studi di jenjang tertentu kan, seperti itu. Nah kemudian kalau direntangkan ini dalam rancangan program kegiatan ini atau program ini kira-kira sudah sampai di mana? Kalau direntangkan 1 sampai 10 posisinya sudah di mana sampai hari ini? Persiapannya sudah perencanaan persiapan 80%, besok insya Allah pelaksanaan hari pelaksanaan untuk expo ini. Untuk rentang penilaiannya dalam perencanaan program Pedas Cabe ini sudah mencapai 80%, masa insya Allah besok pelaksanaan untuk program pembimbingan dari kakak kelas ini ke adik kelas, pelaksanaan program Pedas Cabe ini sudah disiapkan Ya, jadi itu namanya TOT ya, Training of Trainer, artinya dari kelas 6 saja ke kelas 54 kan, ya. Tidak ke 321 kan, tidak ya, karena 456 kan ya. Jadi itu itu mengimbaskan ya dari
kelas terakhir ya kelas 6 itu sebagai kelas tinggi gitu, bagaimana cara memahami atau memanfaatkan secara mendalam dari Chromebook itu sebagai persiapan mereka nanti kelas 45 mengikuti asesmen nasional berbasis komputer itu. Nah, tadi sudah disampaikan tantangan 80 kan, berarti persiapan sudah optimal sekali, tinggal pelaksanaannya besok dan berjalan lancar. Nah, kemudian ketika tadi disampaikan bahwa dalam program ya pemanfaatan secara mendalam dari Google Chrome itu kira-kira kendala kedepannya yang 20% itu misalnya menjadi kendala apa yang menjadi strategi Ibu itu untuk menjadikan bahwa kegiatan ini berdampak positif terhadap siswa juga bisa mencari solusi terbaik tercepat gitu ketika ada kendala yang dihadapi. Program Cerdas Cabe ini pastinya saya merancang sedemikian rupa dengan membuat atau melaksanakan sesuai dengan program diagramnya ya, Mister, memperhatikan voice-nya, choice-nya, kemudian ownership-nya. Voice-nya awalnya pasti kami berdiskusi dengan rekan sesama wali kelas 5 tentang pengalaman kami selama 2 tahun melaksanakan ANBK. Sudah saya ceritakan bahwa lumayan dalam hal persiapan penataan Chromebook karena kami tidak memiliki lab, jadi pastinya akan tutup, bereskan, matikan dan sebagainya ya. Kemudian choice-nya ternyata kami memberikan pilihan-pilihan kepada murid kira-kira akan dilaksanakan kapan, dan alhamdulillah mereka sangat antusias. Kemudian ini dilakukan seminggu sekali, 1,5 jam sampai 2 jam. Kemudian ownership nanti mereka akan diberi kesempatan untuk memelihara kelompok itu. Nah, sejauh ini persiapan kami 80%. Kemudian tantangannya itu dari segi sinyal. Meskipun wifi kami sudah bagus di sini sampai 50 MB per second, tapi kadang-kadang memang namanya juga teknisnya masa tidak bisa diprediksikan. Kadang-kadang ketika dilakukan sinyalnya tidak ada karena Chromebook itu kan berbasis internet, terus menggunakan internet. Kemudian yang harus kami persiapkan untuk mengatasi kendala tersebut pastinya memakai kuota dari HP OnePlus atau tethering. Kemudian yang berikutnya adalah kami mempersiapkan laptop cadangan, meskipun itu bukan Chromebook tapi setidaknya anak-anak mengenal secara mendasar tombol keyboard dari laptop yang mirip dengan Chromebook. Seperti itu untuk tantangan dan kendala yang perkiraan akan kami hadapi, kemudian dari solusinya. Sudah disampaikan kendala ataupun harapan ke depan bahwa dengan menganalisis dari model Y itu ya P, voice, kemudian choice dan ownership, jadi P, C, O itu ya tadi sudah tersampaikan. Ketika ada unsur atau elemennya voice ya, suara-suara mereka, artinya pendapat-pendapat mereka, opini mereka ditampung, menjadikan sebuah kolaborasi yang menjadi kontribusi menjadi sebuah keputusan mana yang harus dicapai. Sementara dari voice-nya tadi kan pilihannya bukan pilihan bahan, pilihan materi, tapi pilihan waktu, kapan mereka yang suitable time-nya, waktu tepatnya untuk melaksanakan itu. Tadi ada pilihannya, ya sudah sepakat 1 minggu sekali misalnya, itu pilihannya. Choice-nya ada di memilih untuk waktu yang tepat. Kemudian ownership-nya, sense of belonging-nya ya, rasa memilikinya ya, jadi mereka rasa memiliki untuk memahami secara mendalam dari Chromebook, dari Chromebook itu secara substansi dan esensinya, bahwa itu penting terutama nanti dalam persiapan dan menjadi subjek ketika ANBK dilaksanakan mereka di kelas 6 itu sendiri kan. Nah, kemudian intinya bahwa program ini merupakan program yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian rencana sekolah juga masuk, menjadikan sebuah sekolah yang berkualitas, karena intinya kan dari output ya, dari dan outcome-nya ya, lulusan itu sendiri kan yang paling penting. Sehingga ketika lulusannya secara nilainya itu bagus kan, masuk ke rentang-rentang sekolah yang menjadi sekolah pilihan ya. Nah, yang akhirnya ketika harapan tadi muncul ya, kendala-kendala bisa teratasi, otomatis rencana
atau rancangan program ya yang bernafas siswa itu akan berjalan sukses tanpa ekses kan. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk fokus pendampingan yang ketiga, diskusi lagi tentang mengetahui perkembangan komunitas praktisi ya yang sudah terancang di Lokakarya 2 itu ya, ketika membangun merancang sebuah komunitas praktisi di lingkungan unit kerja. Nah sekarang ditanya perkembangannya itu sudah sampai mana, itu apakah masih tetap dengan konsep yang lama atau sudah diganti sesuai dengan situasi dan kondisi? Ya, pastinya dalam komunitas praktisi untuk di level sekolah di sini ya ada perkembangan. Awalnya mungkin dari tingkat sederajat, maksudnya siswa wali kelas 5. Nah kemudian berkembang menjadi antar rekan-rekan guru yang belajar untuk mengupgrade diri, kemampuan diri dalam hal pembelajaran atau misalnya IT dan sebagainya. Kemudian saya juga ini ditugasi oleh pengawas sebagai tim pembuat soal nih Mas untuk SAT. Waktu itu SAT sudah selesai, alhamdulillah tugas saya ditugaskan sebagai narasumber, kemudian jadi editor juga. Alhamdulillah untuk SAT udah selesai, sekarang SAT kelas 1 sampai kelas 5. Nah kan kami membuat grup, kemudian itu dijadikan komunitas praktisi level kecamatan. Jadi ketika nanti kami sudah selesai dalam program pembuatan soal, kisi-kisi dan juga pensekolah, nanti saya rencana akan dijadikan komunitas praktisi level kecamatan. Apalagi ini kan berkaitan dengan IKM yang mungkin awal tahun yang 2022 sampai 2023 itu masih perdana. Nah, ternyata di kecamatan kami di kecamatan Cimanggu itu ada yang belum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Itu mungkin jadi bisa ajang silaturahmi dan juga saya membagi kami untuk para guru yang sudah mengimplementasikan dan jadi memberikan informasi bagi guru yang belum mengimplementasikan kurikulum merdeka. Terima kasih. Jadi intinya bahwa pengembangan dan perkembangannya dari komunitas praktisi tidak membuat sebuah akronim ya, tapi artinya sesuai dengan situasi dan kondisi atau suasana konvensional. Misalnya ini tentang kami alumni dari program PPM misalnya kan, platform Merdeka Belajar. Kemudian ubah lagi, ini kami dari alumni program gasing misalnya. Ini kami alumni dari pembuatan soal, bagaimana cara prinsip namanya itu daya pembeda dan tingkat kesukaran itu, supaya memang soal-soal itu sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan yang sekarang istilahnya harus soal itu berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill. Nah itu apalagi seperti itu. Makanya tadi dengan komunitas itu ya, karena beragam komunitas, akhirnya ya komunitas itu dari berbagai materi ya, termasuk misalnya ketika akan diadakannya program akreditasi sekolah ya beda lagi, komunitasnya adalah persiapan tentang akreditasi sekolah. Kemudian tadi juga tersampaikan ketika program-program ini sifatnya itu komunitas praktisi dalam situasional kondisional ya, tidak misalnya kalau tahu ini kami membuat sebuah forum komunikasi berbagi antar rekan misalnya singkat apa ya, tapi intinya adalah menjadikan sebuah kegiatan itu menjadi komunitas praktisi karena berbagi di sana, terutama berbagi pengalaman ketika bagaimana anak untuk bisa mudah menghitung gasing, misalnya bagaimana platform Merdeka Belajar yang sulit mendapatkan sertifikat misalnya, ataukah bagaimana lelahnya mempersiapkan syarat-syarat ketika sekolah akan diakreditasi misalnya gitu. Itulah komunitas, artinya komunitas intinya adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang peduli dengan pendidikan, terutama dalam meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas pembelajaran. Nah mungkin harapannya ke depan ketika komunitas ini apakah akan membuat sebuah akronim yang satu misalnya forum guru berbagi atau apa misalnya, atau belum terpikir ke sana? Apa kami yang bersinar itu ya? Ya bersinar khusus untuk visi sekolah ya. Untuk ruang kolaborasi mungkin disingkat RKGC dia bisa di
ruang kolaborasi guru Cimanggung gitu. Sehingga di sana kan tadi berbagai platform menjadikan kan bisa berupa persiapan akreditasi sekolah, pengimbasan berbagai kegiatan, misalnya kegiatan gasing, kegiatan PMM kan ya. Jadi otomatis itu menjadi sebuah komunitas yang general, yang umum ya, yang sifatnya sudah bisa mencakup kegiatan termasuk berbagi praktik baik misalnya antar rekan seunit kerja atau antar unit kerja kan. Nah, kemudian bagaimana strategi atau langkah-langkah yang diharapkan mampu untuk membuat komunitas ini pertama efektif, kedua hidup, ketiga berkelanjutan. Yang akan saya lakukan pastinya saya akan berkolaborasi dengan pejabat sekitar sini. Pastinya perizinan dari kepala sekolah saya karena beliau atasan langsung saya, jadi minta izin jika saya ingin bergerak lebih luas lagi di tingkat kecamatan. Yang keduanya pasti berkomunikasi dengan ketua K3S dan juga para ketua KKG yang tergabung dalam FKKJ. Saya termasuk pengurus di FKKJ juga, jadi nanti akan komunikasi dengan rekan-rekan di FKKJ. Kemudian juga selain itu dengan ketua PGRI pastinya ingin berkomunikasi bahwa diperlukannya ruang kolaborasi guru Cimanggung ini. Jadi ketika kita dapat informasi dari pihak pemerintah, misalkan Kemendikbud atau BBGP atau hal yang lainnya, bisa langsung cepat tersampaikan. Kemudian nantinya ilmu dan juga pengalaman praktik baik ataupun hal yang lain yang bisa saling sharing akan bisa cepat tersampaikan, dan pastinya nanti selanjutnya kemampuan guru di Kecamatan Cimanggung ini akan lebih meningkat. Mungkin ada beberapa kendala yang bisa saya analisis nantinya. Akan ada mungkin kasus komunikasi yang memerlukan nama karena para pejabat pasti mempunyai agenda yang padat. Kemudian juga biasanya dalam hal ketika tatap maya atau bukan tatap muka, maksudnya ketika ingin atau mengadakan rapat secara langsung, nih kadang-kadang terkendala waktu atau kesibukan yang berbeda-beda gitu. Jadi seperti saya kalau ngajar kan siang, maksudnya ketika diminta untuk rapat siang kan saya jadi ngajar seperti itu. Jadi mencari waktu yang sinkron dengan rekan-rekan yang lain untuk konsolidasi mengenai pembuatan ataupun pengerjaan program-program yang sudah kami rencanakan. Jadi intinya bahwa untuk komunitas praktisi generalnya itu kan ruang kolaborasi guru Cimanggung atau RKGC ya, ruang kolaborasi guru Cimanggung itu komunitas secara kecamatan dan itu, dan untuk di lingkungan sendiri, di unit kerja sendiri itu ada kegiatan-kegiatan termasuk ruang kolaborasi yang bersama rekan sejawat gitu, yang sudah dikembangkan dari awal, mulai dari kegiatan secara internal di sekolah kan. Nah, terima kasih. Dan itulah akhir dari fokusan pendampingan ketiga, dan tadi secara umum sudah disampaikan bahwa di fokusan yang pertama bagaimana merefleksikan dari sebuah materi modul 3.1 permasalahan ketika siswa mengalami kendala dalam semangatnya berkurang, sudah ada melalui dengan keputusan yang berbasis kepada care, kepedulian mereka, itu care based thinking, yang sudah membuat solusi yang terbaik dengan solusi yang saling menguntungkan. Kemudian di fokusan pendampingan kedua rencana program dari pelaksanaannya yang akan direncanakan itu tentang pendas sampai dipemanfaatkan secara mendalam dari Kombuk untuk mempersiapkan kelas 6-nya itu adalah ANBK-nya, dan sementara kelas 6 itu akan mengimbaskan ya kepada adik kelasnya kelas 5, kelas 4 untuk mempersiapkan diri nanti ketika kelas 6 itu sudah bukan menjadi barang baru ketika pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ujian nasional kalau sudah berbasis komputer. Dan tadi fokusan pendampingan ketiga yaitulah perkembangan ketika kami berusaha ini adalah perkembangan komunitas praktisi, sudah tahapan implementasi ya, sudah penerapan dari berbagai pengalaman, baik itu sebagai pembuat soal, sebagai pemateri ya, maupun juga sebagai teman
brainstorming ya, artinya curah pendapat dengan rekan dalam terutama hal-hal yang dirasakan itu perlu berbagi gitu ya, karena intinya bahwa permasalahan ketika berbagi itu kan adanya sharing itu bisa menjadikan atau menemukan solusi yang bisa dijadikan itu cara terbaik untuk menyelesaikan. Itu saja dalam kegiatan ini. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya melakukan observasi dengan rekan saya bersama rekan yang pada beberapa waktu kebelakang sudah diobservasi oleh saya dan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya beberapa yang ingin saya tanyakan bagaimana alasan gimana saya observasi atau melakukan pembelajaran yang diobservasi. Alhamdulillah setelah melakukan pembelajaran kemarin yang observasi sama mereka lancar, tertib, dan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Ada kesulitan-kesulitan dihadapi? Tentu saja itu ada lainnya. Ada, karena saya di situ rendahnya mengenai hasil dari anak ketika mengerjakan soal cerita matematika. Nah, saya penasaran ya, apa sih sebenarnya sih kok saya nggak berhasil secara memuaskan ya di situ. Nah, kemarin di pelaksanaannya, alhamdulillah sih sudah dengan metode atau model pembelajaran PPL di materi statistika. Di situ menggunakan model PPL ya, tapi tetap saja ada kendalanya yang saya rasakan, yaitu si anak itu literasinya, karena kalau soal cerita itu dari soal cerita mereka jadikan kalimat matematika. Nah, di situ yang mereka belum paham maunya soal ini arahnya kemana gitu. Nah, di situ kira-kira solusi yang ingin dilakukan dan permasalahan. Insya Allah solusinya sih memang sudah tergambar ya. Jadi anak harus dipahamkan banget tentang literasinya, sehingga mereka akan memahami dari soal cerita matematika tersebut arahnya akan kemana, sehingga anak pun akan tahu, oh ini arahnya untuk kesini soal matematikanya seperti ini, sehingga mereka akan nggak bingung mengerjakan soal tersebut. Yang kedua, anak itu selama ini kita menanamkan konsep matematikanya itu hafalan, sehingga anak pintar saja tapi belum cerdas. Kalau menurut saya, cerdas itu kan selain pintar dia akan bisa mengambil langkah solusi selanjutnya seperti apa. Sering saya sampaikan kepada anak-anak, kalian udah hanya pintar yang ibu ingin, tapi justru cerdas. Nah, jadi selama ini anak-anak memang hafal teori, tapi untuk pemecahan masalah sehari-hari yang kadang kita lupakan, yang matematika. Nah, barangkali kita harus sering menyampaikan ya, di pembelajaran itu anak dibiasakan untuk pemecahan masalah, tapi ya dengan catatan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konsep dasar matematika dikatakan
siswanya kan berbeda-beda. Ya, kalau biasanya kita kan nilai siswa, tinggi badan siswa ya itu memang ya. Nah, tapi di kehidupan sehari-hari kadang kita lupa banyak kehidupan dengan pasar ya itu kita bawa ke sana. Jadi yang sudah dilakukan adalah merencanakan dan juga melaksanakan pembelajaran konvensional tidak hanya dilakukan ketika di kelas saja, tapi dibawa ke lingkungan Iya. Langsung dan seneng anak-anak juga ya. Jadi hanya secara teori ada tulisan soalnya di kondisi di suatu pasar tidak seperti itu, tapi langsung diajar bersangkutan sesuai dengan rencana kedepannya itu bagaimana untuk menghadapi permasalahan pemecahan masalah soal cerita Ya, masing-masing anak itu ya masing-masing anak nggak semua ya, ada yang langsung paham, ada yang visual dia langsung paham, ada yang harus dengan visual baru paham, bahkan ada yang dengan teknik yang baru paham. Kita mungkin rencana selanjutnya akan memilah itu untuk mengelompokkan ya barangkali ya. Iya. sehingga itu dengan cara itu sudah bagus perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dan nanti kita harus melakukan kegiatan agar siswa itu langsung terkelompokkan sesuai dengan gaya belajar sesuai Asesmen. Ya asesmen diagnostik ya. Ya, jadi kemampuan awal mereka harus melihat betul seperti ini. Dan selama ini saya juga banyak belajar dari Bu Rika. Saya banyak bertanya dari Bu Rika ya. Kita saling berkolaborasi. Ya, saya juga sangat merasakan banyak kekurangan kita partner ya. Iya, terima kasih Bu Manis atas kesempatannya, atas jawabannya luar biasa. Kita berkolaborasi dari pra observasi, kemudian di observasi itu dan sekarang di fase observasi. Sama-sama sukses buat Bu Rika. Juga buat Manis. Demikian wawancara dengan Bu Manis dan program pasca observasi yang sudah saya lakukan. Dan sedikit saja. Ya, terima kasih. Itulah akhir dari bagaimana hasil dari awal adalah pra observasi atau sebelum pengamatan, kemudian observasi itu sendiri hari-harinya, kemudian laporan dari pasca observasi atau setelah observasi atau pengamatan itu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan, intinya kendala yang berarti bagaimana cara kita menjadikan siswa agar mau dan mampu belajar, dan setelah itu mereka mampu terutama dalam matematika cerdas, smart ya. Bukan saja pintar tapi cerdas, bagaimana dia memiliki kiat, memiliki strategi ya, terutama dalam memahami inti dari sebuah literasi gitu ya, cara pemahaman fact gitu ya ketika soal cerita ya. Karena mereka jangan sampai terjebak sebuah lubang, misalnya diameternya segini dihitung, padahal lubang itu kan ketika ditanya isi volumenya kan kosong gitu, tidak di sana. Itu salah satu hal bagaimana kita harus cerdas ketika ada pertanyaan yang bukan mancing ya, pertanyaan seperti itu kan ketika yang cerdas tidak akan dia lakukan ya. Ketika masak sebuah lubang kan tidak mungkin ada isinya, jadi antarkan diameternya atau jari-jarinya dia hitung sendiri kan, padahal lubang itu pasti tidak ada isinya, kosong seperti itu. Tadi intinya tadi sudah disampaikan ya, kendala-kendala yang dihadapi sudah tersolusikan. Jadi bagaimana kita mengondisikan kelas agar siswa mau dan mampu belajar. Setelah itu adalah menjadikan siswa mau dan mampu belajarnya menjadi siswa yang cerdas ya, bukan hanya pintar. Nah, tadi sudah tersampaikan. Mungkin bagian akhir saya ingin tanya kepada Ibu Rika, bagaimana simpulan yang dapat disimpulkan oleh Ibu dalam prosesi pendampingan yang kelima ini secara keseluruhan, intinya saja. Alhamdulillah pendampingan individu yang kelima ini selesai dan saya merasa sangat senang. Pertama karena apa yang sudah saya lakukan dalam 3.1, 3.2, 3.3 ini
Itulah ya inti dari tema pendampingan adalah rancangan program dari program sekolah yang berdampak pada siswa, terutama berdampak positif. Hanya intinya yang paling pokok adalah bagaimana modul 3.1, 3.2, 3.3 ini sudah terefleksikan dan terimplementasikan, mulai dari seorang CGP menjadi pemimpin pembelajaran di kelas modul 31, kemudian modul 3.2-nya pemimpin dalam pengelolaan sekolah, membantu kepala sekolah, dan modul 3.3 adalah pemimpin pengembangan sekolah gitu, dengan tadi berelaborasi dan berkomunikasi menjadikan sebuah kontribusi yang dapat memajukan satu, kualitas pembelajaran di kelas, dua, kualitas sekolah itu sendiri. Demikian akhir dari prosesi pendampingan individu ke-5. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pendampingan individu ke-6 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.